Halo sahabat Melo TV, hari ini kami membawa kabar penting dari Kabupaten Endrekang, sebuah peristiwa yang benar-benar menyita perhatian masyarakat. Moderator menyampaikan bahwa kami datang di rumah kami. Saya mengajak juga kepada kita semua, ayo kita sama-sama berdiskusi di dalam rumah kita, supaya diskusi kita ini bisa tertib dan lancar. Karena kenapa? Bukan hanya persoalan menerima tidak menerima saja, tapi tentu kita harus mempunyai landasan bersama untuk berjuang. Betul sekali. Di balik sejuknya pegunungan Endrekang, ada gejolak suara warga yang semakin lantang terkait rencana penambangan emas di wilayah Cendana dan Endrekang. Aksi jilid 2 yang digelar Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang hari ini berlangsung cukup besar, melibatkan ratusan warga mulai dari lansia hingga pemuda mahasiswa. Dan yang menarik, mereka tidak hanya datang berunjuk rasa, tetapi menyampaikan kekhawatiran mendalam tentang keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga jika tambang emas tetap dipaksakan beroperasi. Jadi sahabat Melo TV, jangan kemana-mana, simak berita ini sampai akhir untuk mengetahui bagaimana suara warga menggema di depan DPRD dan kantor Bupati Endrekang. Yuk kita ikuti bersama liputan lengkapnya. Ini dia laporan dari tim liputan Ombas Endrekang. Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang kembali menggelar aksi jilid kedua untuk menolak rencana penambangan emas di wilayah Kecamatan Cendana dan Kecamatan Endrekang, Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan, Senin 1 Desember 2025. Aksi ini melibatkan ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari lansia hingga pemuda mahasiswa. Massa bergerak menuju kantor DPRD Kabupaten Endrekang dan kantor Bupati Endrekang, sambil membentangkan spanduk bertuliskan, tolak keras perencanaan tambang emas, bahkan menutup akses transnasional dengan pembakaran ban sebagai bentuk protes keras. Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang kembali menggelar aksi jilid kedua untuk menolak rencana penambangan emas di wilayah Kecamatan Cendana dan Kecamatan Endrekang, Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan, Senin 1 Desember 2025. Aksi ini melibatkan ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari lansia hingga pemuda mahasiswa. Massa bergerak menuju kantor DPRD Kabupaten Endrekang dan kantor Bupati Endrekang, sambil membentangkan spanduk bertuliskan, tolak keras perencanaan tambang emas, bahkan menutup akses transnasional dengan pembakaran ban sebagai bentuk protes keras. Gerakan ini adalah gerakan yang terkonsolidasi. Jangan ada pihak-pihak yang kepada sesuatu yang mana bahwa kita akan bersatu. Ketika rakyat bersatu, itu tidak bisa terkalahkan. Orang itu berapa sepakat dengan buang bakale menanam pohon di atas lewang sebagai untuk menanam operasi. Dan hari ini tempat leluhur kita yang memiliki sejarah panjang, tempat leluhur kita yang harusnya dari cagar budaya akan dirusak oleh investor. Sudin, selaku orator lapangan, menyampaikan bahwa rencana penambangan emas yang ingin tetap dipaksakan beroperasi telah mendapat penolakan total dari masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman multidimensi, mulai dari kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air, keselamatan warga, hingga ancaman instabilitas sosial. Menurutnya, kawasan yang direncanakan menjadi lokasi tambang memiliki karakteristik geomorfologi yang sangat rentan, dengan lereng curam, aliran sungai kecil yang menjadi sumber air utama masyarakat, serta lahan pertanian yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan warga. Semua itu, kata dia, akan terancam hilang jika tambang emas CV Hadap Karya Mandiri tetap memaksakan beroperasi. Kami tentu kecewa ketika pemerintah daerah dan legislatif tidak mendukung perjuangan masyarakat. Dampak tambang ini tidak main-main, masyarakat sudah tegas menolak dan tidak ada negosiasi lagi, ujarnya dalam orasi. Sudin menambahkan bahwa surat pernyataan penolakan disertai tanda tangan warga telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Ia mengingatkan bahwa memaksakan tambang emas berpotensi memicu konflik horizontal, bahkan kemungkinan besar mengulang kejadian penolakan tambang marmer sebelumnya, di mana warga membakar alat berat penambang karena merasa diabaikan. Jadi, tentu hari ini kita sudah mengetahui adanya banjir bandang yang di Sumatera hari ini, saudara-saudara sekalian. Itu akan tercapai, saudara-saudara sekalian. Ia menegaskan bahwa masyarakat sudah sepakat akan melakukan tindakan ekstrim jika aspirasi mereka kembali dibiarkan. Kami berharap pemerintah betul-betul mempertimbangkan ini demi keselamatan Endrekang. Jangan sampai daerah ini tidak aman karena keputusan yang merugikan rakyat, tegasnya.
Selain itu, warga juga menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang, karena lokasi yang akan dijadikan tambang berada di kawasan potensi bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nrekang Nomor 14 Tahun 2016 tentang RT/RW, di mana wilayah tersebut masuk zona merah dan tidak layak untuk aktivitas pertambangan. Lemahnya proses konsultasi publik sesuai kewajiban Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH memperkuat kecurigaan adanya pembiaran dari pihak pemerintah daerah. Minimnya transparansi dokumen, lemahnya pengawasan, serta tidak tersampaikannya hasil mitigasi dampak lingkungan kepada publik semakin memperburuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga Aliansi Lingkar Tambang yang saya hormati, para koordinator lapangan yang tadi sudah menyampaikan seluruh orasi yang saya hormati, dan para anggota DPR yang hadir, mohon izin saya menyampaikan kepada kita semua bahwa yang hadir membersamai kita pada siang hari ini, dan minimal 50% tentu kami sudah menghubungi satu persatu, tapi ini tentu masih dalam perjalanan. Yang saya sampaikan kepada kita semua bahwa yang membersamai kita pada kesempatan hari ini, pada wakil rakyat kita yang hadir, ada di samping saya Pak Wakil Ketua 1 Pak Zulkarnain, di sebelahnya ada Ibu Nurul Hikmah dari Dapil 1, di sebelahnya Pak Ma'ruf Amin dari Dapil 2, di sebelah kiri saya ada Pak Karama dari Dapil 2, Pak Ma'ruf ini dari Dapil 3. Jadi pertama yang saya sampaikan, terima kasih atas kehadiran kita semua. DPRD Kabupaten Nrekang adalah kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara ketegasan, tentu DPRD Kabupaten Nrekang sebagai perwakilan kita, representatif kita untuk membicarakan segala hal terkait dengan aspirasi kita terhadap pemerintah adalah bersama dengan kita. Jelas itu. Tapi saya ingin mengajak kepada kita semua. Tadi moderator menyampaikan bahwa kami datang di rumah kami. Saya mengajak juga kepada kita semua, ayo kita sama-sama berdiskusi di dalam rumah kita, supaya diskusi kita ini bisa tertib dan lancar. Karena kenapa? Bukan hanya persoalan menerima tidak menerima saja, tapi tentu kita harus mempunyai landasan bersama untuk berjuang. Seperti kita masuk ke rumah tak, kita di dalam berdiskusi supaya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nrekang adalah betul-betul Dewan Perwakilan Rakyat, dan kami menerima di sini sebagai perwakilan kita semua di Kabupaten Nrekang, pun juga mempertegas bahwa kami bersama dengan kita semua. Kita ini sama-sama ingin berdiskusi dengan kita, supaya kita sama-sama memiliki landasan bersama untuk berjuang. Bukan hanya persoalan saja menerima atau tidak. Ya, kita berdiskusi bersama-sama ini supaya pergerakan kita ini terarah bagaimana kita menyuarakan aspirasi kita semua terhadap penolakan tambang. Di akhir orasinya, Sudin menyampaikan bahwa masyarakat selama ini sudah sejahtera dengan bertani dan menolak keras usaha tambang yang dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu namun mengorbankan nasib warga di masa depan. Kami tidak mau seperti daerah lain yang jadi korban bencana dan kehilangan nyawa saudara-saudara kita akibat tambang. Kami akan mempertahankan tanah kami, tutupnya. Liputan khusus oleh Ombas Nrekang. Melo TV News akan terus mengikuti perkembangan terkait polemik tambang emas ini. Itu dia sahabat Melo TV, rangkaian aksi warga yang dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana tambang emas di wilayah mereka. Sebuah suara yang lahir dari kekhawatiran akan lingkungan, mata pencaharian, dan masa depan generasi mendatang, serta harapan agar pemerintah benar-benar mendengar dan mempertimbangkannya. Dan tentu kita semua berharap agar Nrekang tetap aman, lestari, dan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan rakyat. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita-berita terbaru bersama kami. Like, share, dan subscribe Melo TV News agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di berita selanjutnya, sahabat Melo TV.